kajian Islam. Nila setitik, rusaknya susu sebelanga. Hanya karena fitnah yang diucapkan atau dilancarkan tipu daya itu oleh Zulaikha. Maka bersihlah nama Nabiullah Yusuf, termasuk di hadapan bapak angkatnya. Kemudian Nabiullah Yusuf berkata, "Wa ma ubarri'u nafsi," dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Innan nafsa la'ammaratum bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada perbuatan yang jahat, yang su', kecuali jiwa yang telah diberikan rahmat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbku, dia maha pengampun lagi maha penyayang. Sebetulnya Nabi Yusuf sendiri ya, seorang pemuda yang normal ya, dan juga tertarik juga dengan wanita cantik. Tetapi karena Allah memberikan rahmat kepadanya, sehingga dia mampu melewati masa-masa yang bukan sulit lagi kalau seperti itu. Masa-masa yang saat-saat yang menegangkan. Ini. Wa qala al-maliku tuni bi astakhlishu li nafsi. Dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku. Astakhlishu li nafsi, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat denganku. Berarti menjadi pejabat teras, menjadi pejabat tinggi yang dekat dengan raja. Ya, kalau ring itu ring berapa ini? Ring nomor 1 ya. Falamma kallamahu qal innakal yawma ladaina makinun amin. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, tidak dijelaskan apa isi dari percakapan itu secara detail. Dia berkata, sesungguhnya kamu mulia hari ini, kata raja kepada Yusuf. Innakal yawma ladaina makinun amin. Dan kau hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya di sisi kami. Padahal berbeda ya, Raja Mesir ketika itu ya, orang-orang Mesir berbeda dengan orang-orang Bani Israel, keturunan dari Yakub, yang rata-rata mereka ganteng-ganteng laki-laki ini. Sementara Afrika ini ya beda rasnya dengan ras keturunan daripada Yakub. Pada ayat berikutnya, yaitu pada ayat yang ke-55, Nabiullah Yusuf mengucapkan kalimat yang meyakinkan raja. Dan ini bukan sekedar janji atau ucapan, karena apa yang diucapkan Nabiullah Yusuf ini atas petunjuk dari Allah Jalla wa'ala untuk menyelesaikan segala urusan yang akan dihadapi. Dan tentunya beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Apa kata Nabi Yusuf? Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Di sini disebutkan sebagai bendahara. Kalau di negeri kita ini bendahara apa ya? Menteri apa? Menteri Keuangan. Ya, tapi ini urusannya banyak, bukan hanya ngurus duit ini. Juga ngurus logistik, ngurus pangan, semua diurusin. Ya mungkin di zaman sekarang ini kan lebih rinci pos-pos yang harus ditempati oleh para pejabat, lebih detail. Kalau dulu mungkin barangkali global, wallahu a'lam. Yang jelas Nabiullah Yusuf menjadi orang yang dipercaya dan berkedudukan tinggi, dekat dengan raja. Dan Nabi Yusuf mengatakan dengan kesungguhan untuk menerima amanah dari raja itu. Beliau mengatakan, ij'alni ala khazainil ard,
jadikan aku bendahara negeri Mesir. Kenapa? Inni hafizun alim. Ada dua sifat di situ yang disampaikan oleh Nabi Yusuf yang merupakan didikan dari Allah. Yang pertama, sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga. Hafiz, khususnya menjaga amanah, dan diberikan oleh Allah skill, kemampuan untuk melaksanakan. Tapi bukan hanya melakukannya, tapi di situ disifati dengan al-alim. Al-alim apa? Yang berpengetahuan, yang berilmu. Kalau hafid itu pada tataran praktis. Kalau al-alim itu pada tataran teoritis. Nah, rata-rata kan kadang orang itu pandai dalam bidang ilmu tapi nggak bisa mengamalkan ilmunya, kerja nggak bisa, apalagi nggak amanah, ya kan? Banyak nggak orang berilmu tapi nggak amanah? Ada. Sebagian lagi juga sebaliknya, kadang ada orang itu amanah tapi nggak punya ilmu, ya kedudukannya rendah, yang diurusi perkara-perkara rendah, tapi dia amanah, jujur. Ya. Tapi sebaliknya juga ada, berilmu, wah gelarnya luar biasa, sekolahnya wah, sampai tingkat tinggi, tapi nggak amanah. Nah, keduanya ini terkumpul ada pada pribadi Nabiullah Yusuf, yaitu ilmu dan juga yakni profesional, mengerti ilmu tentang yakni semua apa yang diajarkan oleh Allah, bukan masalah din saja, tapi juga ilmu yang diajarkan berkaitan dengan urusan-urusan yang akan dihadapi, yaitu masa sulit, paceklik, kekeringan. Tapi juga beliau adalah orang yang profesional, al-hafid, yaitu pandai menjaga, pandai mempraktekkan, mengimplementasikan ya, ilmunya tersebut dalam real. Jadi dari dalam urusan yang nyata ini. Ini disifati dengan hafizun alim. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh di negeri tersebut, dan bahkan dia bisa pergi kemana saja untuk melakukan kunjungan ke daerah yang satu dengan daerah yang lain. Padahal negeri ini luas. Nusibu bi rahmatina man nasya. Kami melimpahkan rahmat kami kepada orang yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ini titik balik kehidupan beliau setelah terjadinya fitnah, kesulitan-kesulitan yang beliau hadapi. Diawali dengan ketika bersama raja ini, nanti pada akhirnya Nabiullah Yusuf akan bertemu kembali dengan keluarga besarnya, dengan saudara-saudaranya yang dulu sempat mendoliminya. Kemudian wala ajrul akhirah khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Nah, setelah masa yang menyenangkan, yakni 7 tahun Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam melaksanakan tugas-tugasnya, ditambah lagi 7 tahun berikutnya, yaitu masa sulit, masa di mana saat itulah kekeringan terjadi di mana-mana, sampai berpengaruh di negeri-negeri yang lain, khususnya yaitu di Palestina. Sehingga di Palestina sendiri kekeringan, kekurangan bahan makanan, sehingga banyak orang-orang datang ke negeri Mesir karena tersiar kabar bahwa raja di sana bersama bendaharawannya, mereka adalah orang yang dermawan, mau berkorban, memberikan sebagian dari
hasil bumi mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampailah berita itu kepada yakni anak-anak Yakub atau saudara Nabiullah Yusuf, dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke negeri Mesir meminta bantuan, yakni khususnya bahan makanan. Baik, nanti kita akan lanjutkan yakni setelah sholat Isya. Kita lanjutkan kisah Nabiullah Yusuf sampai kepada sesi perjalanan saudara-saudara Nabiullah Yusuf ke negeri Mesir untuk mencari bahan makanan, karena saat itu kondisi kekeringan, kondisi susahnya bahan makanan sampai berdampak di negeri-negeri sekitarnya, termasuk sampai ke negeri Palestina. Dan saudara-saudara Nabi Yusuf mendengar bahwa ada salah seorang dari pembesar kerajaan Mesir yang dermawan, yang suka membagi bahan-bahan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka datanglah saudara-saudara Yusuf yang berjumlah 10 orang, selain dari Bunyamin adik Nabi Yusuf sendiri, yang satu ibu, ya ibunya yang bernama Rahel, sementara saudaranya yang lain dari ibu yang lain atau istri Nabi Yakub yang lain, yaitu Lea, kemudian Bilha, atau kedua mantan budak dari masing-masing istri, baik dari Lea ataupun dari Rahel, yang total jumlah semuanya yakni berjumlah 10 anak. Datanglah ke negeri Mesir. Kata Allah, فَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya, maka Yusuf mengenali mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf. Karena saat itu, saat Yusuf dimasukkan ke sumur, waktu itu masih kecil. Sekarang Yusuf menjadi seorang pemuda dewasa yang tampan, ya, yang berbeda dengan masa waktu kecilnya. Nah, Nabi Yusuf masih mengenal mereka, kan relatif mereka sudah besar, jadi tidak berubah. Sementara Yusuf ketika itu masih paling kecil, sehingga perubahan itu tidak diketahui oleh saudara-saudaranya. Walamma jahazzahum bijahazihim qala a'tuni bi akhil lakum min abikum. Dan berkatalah Yusuf sambil menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, yaitu gandum. Nabi Yusuf berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Maksudnya siapa? Bunyamin, yaitu saudara kandung dari Yusuf, ibu yang sama. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Tidakkah kau melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan atau bahan makanan gandum tersebut, dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu. Jadi mereka diberikan bahan makanan yang begitu banyak, dan yang mencengangkan bahwa barang-barang yang mereka bawa sebagai alat tukar yang sebetulnya kurang nilainya jika dibandingkan dengan begitu banyaknya bahan makanan, itu dikembalikan, dimasukkan kembali dalam karung-karung yang berisi gandum tersebut. Kajian Islam.